Lanjutkan dulu, kemarin kita sudah sampai ke limit A ya. Untuk materi yang akan diujikan sampai UTS kita nanti hanya sampai limit dan fungsi kontinu ya, jadi belum masuk ke turunan. Turunan nanti mulai pertemuan ke 9 setelah ujian tengah semester. Kita cek dulu di RPS-nya untuk memastikan ujian tengah semester ya, nanti bisa dicek yang dipelajari atau diujikan materi-materinya pada saat UTS ya, apa saja nanti bisa dilihat di sini. Ini week 1 sampai week 8. Nah ini kan terakhir sampai fungsi kontinu ya, sifat-sifat fungsi kontinu. Baru nanti setelah UTS kita mempelajari turunan, garis singgung, kemudian penerapan turunan di bidang industri. Ya. Kita lanjutkan materi kita kemarin, kita sudah sampai ke limit A ya, kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah kemarin kan kita mempelajari benar ya limit A ya. Ya, kita lihat kembali, ini definisi resmi secara matematis, tapi tidak perlu dipelajari ya, nanti pusing karena terlalu abstrak. Nah kita lihat saja pada ketiga gambar di sini. Ini saya coba perbesar dulu. Nah kita perhatikan di sini ada 3 gambar ya. Jadi yang dimaksud dengan limit di sini kita memiliki notasi seperti ini. Limit fx untuk x mendekati a adalah L. Artinya apa? Ketika x mendekati a maka fx akan mendekati L. Nah ketika kita bicara pada sistem koordinat kartesius, untuk mendekati suatu titik itu kan bisa dari kanan bisa dari kiri ya, sehingga nanti kita akan mengenal limit kiri dan limit kanan. Jadi ketika x mendekati a baik dari kiri maupun dari kanan, maka fx ini akan mendekati L baik dari atas maupun dari bawah. Kalau x mendekati a ini kan dari kiri atau dari kanan karena sumbu x itu kan sumbu horizontal ya, sehingga pendekatannya ke kiri atau ke kanan. Sementara fx ini kan pada sumbu y, sehingga pendekatannya ke atas, dari atas atau dari bawah. Sumbu y kan vertikal, sumbu x horizontal. Jadi limit fx untuk x mendekati a sama dengan L, artinya ketika x mendekati a sedekat mungkin, maka fx akan mendekati L, sehingga dikatakan limit dari fx untuk x mendekati a adalah L. Ini ya, jika nilai fx mendekati a saat x dipilih mendekati a. Dengan kata lain, L merupakan limit dari fungsi fx untuk x mendekati a. Nah, tetapi yang perlu diingat kemarin, limit ini hanya mendekati saja ya. Jadi kalau misalkan limit x mendekati 0, itu x hanya mendekati 0. Jadi tidak pernah x sama dengan 0. Jadi ketika x mendekati 0, itu x mendekati 0 sedekat mungkin dengan 0, tetapi x tidak pernah sama dengan 0. Jadi konsep limit itu hanya mendekati tapi tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh mencapai titik tersebut. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 grafik, ada 3 kasus ya, dan semuanya menggambarkan limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Kita perhatikan yang paling kiri ini adalah fungsi f dan fungsinya fungsi kontinu ya, atau smooth di semua titik ya. Nah, kita perhatikan di sini ketika x mendekati a baik dari kiri maupun dari kanan, maka fungsinya itu yang berwarna merah ya. Kita perhatikan ketika x mendekati a dari kiri maupun dari kanan, maka fx akan mendekati L dari bawah maupun dari atas ya, x mendekati L. Kita perhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama ini fx terdefinisi pada x sama dengan a ya, sehingga fa sama dengan L. Jadi fx terdefinisi pada x sama dengan a, dengan fa sama dengan L. Nah, kasus yang kedua kita perhatikan pada titik x sama dengan a,
FA-nya tidak sama dengan L ya, tetapi FA-nya sama dengan di titik ini. Jadi pada titik X sama dengan A, FA-nya tidak sama dengan L, tetapi Fx tetap terdefinisi ya. Jadi A dan B ini Fx sama-sama, Fa sama-sama terdefinisi, atau Fx terdefinisi pada X sama dengan A, artinya nilai Fa itu ada. Tetapi yang pertama Fa sama dengan L, yang kedua Fa tidak sama dengan L. Kalau kita perhatikan di sini kan Fa sama dengan suatu nilai di bawah L ya, tidak sama dengan L. Tetapi kita tetap mengatakan limit dari Fx untuk X sama dengan A sama dengan L. Jadi ketika X mendekati A, baik dari kiri maupun dari kanan, maka Fx-nya mendekati L ya, baik dari bawah maupun dari atas. Karena hanya mendekati saja, tidak pernah menyentuh X sama dengan A. Nah, contoh yang ketiga, Fx ini tidak terdefinisi pada X sama dengan A. Kita perhatikan di X sama dengan A tidak ada nilainya ya. Artinya Fx tidak terdefinisi pada X sama dengan A, yaitu Fa tidak ada. Tetapi kita tetap mengatakan limit Fx sama dengan L untuk X mendekati A, karena hanya pendekatan saja ya, hanya mendekati. Jadi dari ketiga kasus ini kita tetap mengatakan limit Fx untuk X mendekati A sama dengan L ya. Jadi diperhatikan ketiga kasus ini, karena konsep limit hanya mendekati saja, maka meskipun ada Fx yang tidak terdefinisi di X sama dengan A, tetapi ketika gambarnya seperti ini, ketika X mendekati A dari kiri, kita perhatikan kurvanya kan mendekati L ya, dari bawah. Ketika X mendekati A dari kanan, Fx-nya juga mendekati A dari atas, karena mendekati kan tidak pernah menyentuh di titik L ini, hanya mendekati L saja. Nah, ini adalah tiga kasus dari limit Fx untuk X mendekati A sama dengan L. Nah, pendekatan matematis kemarin sudah ya, cara menghitung kita, nah, misalkan limit X mendekati 1, X min 1 per X kuadrat min 1, ini tidak boleh langsung dimasukkan ya, karena ketika dimasukkan, apalagi ini fungsi rasional, penyebutnya akan sama dengan 0, sehingga tidak ada nilainya. Sehingga harus dijabarkan dulu seperti ini, yang penyebutnya difaktorkan, sehingga bisa dilakukan pencoretan. X min 1 dibagi X min 1 kan bisa dicoret. Nah, sampai limit X mendekati 1, dari 1 per X plus 1, ini tinggal dimasukkan saja setengah. Nah, kita perhatikan ini pendekatan secara numerik ya. Ketika X mendekati 1 dari kiri ya, kita perhatikan juga tabel sebelah kiri. Ini ketika X mendekati 1 dari kiri ya, yaitu 0,5, 0,9, 0,99, 0,99 dan seterusnya. Ini kan semakin mendekati 1 ya, tetapi sangat dekat sekali. Tetapi yang perlu diingat, pendekatan atau limit tidak boleh sama dengan 1. Jadi hanya mendekati 1, cukup dekat sekali, tapi tidak boleh mendekati 1. Nah, kalau kita perhatikan kurva Y sama dengan X min 1 per X kuadrat min 1, ini kan kasusnya sama seperti grafik ketiga tadi ya, yaitu ternyata kurvanya tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Nah, ini kan kalau kita lihat di X sama dengan 1, dia kurvanya berlubang ya, artinya tidak mempunyai nilai F1. F1-nya tidak ada. Mengapa? Karena penyebutnya kan sama dengan 0, sehingga tidak ada nilainya di F1. Di X sama dengan 1 tidak memiliki nilai F1. Nah, tetapi kita perhatikan ketika X mendekati 1, sedekat mungkin dari sebelah kiri, cukup dekat sekali sampai 0,9999 dan seterusnya, maka kita lihat di kolom kanan, Fx-nya juga dia bergerak ya, mendekati 0,5. Nah, ini mendekati fungsinya, nilai fungsinya mendekati 0,5 dari atas ya. Artinya 0,6 menjadi 0,526, 5025. Nah, ini kan semakin kecil mendekati 0,5 ya, 0,5002, 0,50002, nanti 0,50002 dan seterusnya. Jadi ketika X mendekati 1 dari kiri,
fx mendekati 1 dari atas. Nah, kita cek kalau x mendekati 1 dari kanan. Kita perhatikan di tabel sebelah kanan, kolom pertama ini kan x-nya mulai dari 1,5, kemudian semakin kecil mendekati 1 ya. 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001. Jadi cukup dekat sekali dengan 1, tapi tidak boleh sama dengan 1 karena kan fungsinya tidak terdefinisi dan konsep limit itu hanya mendekati saja. Kita perhatikan di kolom kanan nilai fungsinya juga dia mengalami perubahan ya, bergerak semakin mendekati 0,5, tapi dari bawah ya, 0,4, 0,476, 0,497, 0,499, 0,4999 dan seterusnya semakin mendekati 0,5. Nah, kita perhatikan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari fungsi ini untuk x mendekati 1 baik dari kiri maupun dari kanan, maka fx mendekati 0,5 baik dari atas maupun dari bawah. Nah, ini adalah konsep limit. Kemudian ini contoh yang lain, kemarin sudah ya. Kemudian ini juga pendekatan numerik yang lain juga sudah. Kemudian nah ini definisi tidak perlu ya. Kemudian ketunggalan limit. Nah, ketunggalan limit ini nilai limit pasti mendekati di satu titik ya. Tidak ada limit untuk x mendekati a itu limitnya L1 dan L2, tetapi L1 dan L2 berbeda. Jadi konsep ketunggalan limit. Jadi ketika limit fx untuk x mendekati a sama dengan L1, limit fx x mendekati a sama dengan L2, maka L1 L2 ini pasti sama. Jadi tidak ada limit yang konvergen ke dua titik atau objek. Kemudian ini sifat-sifat dari limit bisa dipelajari ya, sudah umum, dulu juga sudah pernah dipelajari di SMA. Ini sifat-sifat umum, bisa dibaca-baca. Kita lihat ini saja. Gunakan aturan-aturan limit dan grafik FE untuk mengevaluasi limit-limit berikut. Ini gampang ya, ini hanya contoh sifat-sifat yang tadi, penjumlahan, kemudian perkalian. Ini kalau limit fx plus 5gx untuk x mendekati min 2 ini bisa dipecah ya, sama dengan limit fx ditambah 5 kali limit gx ya, sesuai dengan sifatnya. Yang perkalian juga sama, limit fx kali gx sama dengan limit fx dikali limit gx. Ini juga bisa dipecah limit fx dibagi limit gx, tapi yang perlu diingat gx tidak boleh sama dengan 0. Ini yang saya sudah ada, nanti bisa dicek ya. Kita lihat sebentar. Kita lihat gambar di sini. Ini ada grafik fungsi f yang berwarna merah, kemudian grafik fungsi g yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru ini kan piecewise ya. Masih ingat kemarin kan fungsi piecewise, fungsi yang memiliki lebih dari satu persamaan, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini ketika kita memiliki soal yang A, maka bisa dipisah. Limit kita hitung satu-satu dulu. Limit fx untuk x mendekati min 2. Min 2 ini di mana? 0, min 1, min 2. Nah, min 2 ini kan, nah ini meskipun nilai f min 2 itu di sini ya, di 2, tetapi ini kan seperti diingat, jadi yang selalu diingat adalah 3 grafik tadi ya, yang merepresentasikan limit fx x mendekati a sama dengan L. Ini kan contoh yang kedua, fa tidak sama dengan L ya, tapi limitnya tetap di sini. Jadi limit fx untuk x mendekati min 2 ya sama dengan yang ini, 1. Kemudian limit fx untuk x mendekati min 2 ini min 1. Sehingga itu boleh.
Misi Pak, mic-nya pecah Pak. Ya, benar ya. Ya, sekarang gimana? Masih pecah atau sudah normal kembali? Ya, Sudah normal Pak. gimana suaranya? Sudah normal ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Tadi harus saya ulangi lagi, harus keluar dulu kemudian masuk lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang poin A ya, kemudian yang B dari grafik F dan G diperoleh. Ini yang B limit fx gx untuk x mendekati 1. Nah, ini kan bisa dipecah ya. Limit fx dulu dihitung dan limit gx dicari kemudian dikalikan. Nah, kita lihat untuk x mendekati 1, x sama dengan 1 kan di sini. Untuk x mendekati 1, limit fx mendekati ini ya 2. Kemudian gx-nya ketika x mendekati 1, ketika x mendekati 1, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan ini ketika ini untuk yang gx ya. Nah, ini diperhatikan ya. Nah, besar. Ketika x mendekati 1, untuk limit fx kan sama dengan 2 ya, limitnya. Tetapi kita perhatikan yang g, ketika x mendekati 1, nah ini fungsi g-nya kan seperti ini, terputus. Kalau x mendekati 1 dari kanan, jadi x mendekati 1 dari kanan, maka limitnya kan min 1. Tetapi ketika x mendekati 1 dari kiri, maka limitnya mendekati min 2. Nah, kalau kita perhatikan, limit kanan min 1, limit kiri min 2. Nah, ketika kita menemukan hal seperti ini, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada ya. Jadi limit gx tidak ada karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berbeda dengan limit fx untuk x mendekati 1 yang berwarna merah ini. Ini kan x mendekati 1 dari kanan maupun dari kiri kan sama-sama mendekati di titik yang sama ya. Limitnya mendekati 2 ya. Tetapi untuk fungsi gx yang berwarna biru, ketika x mendekati 1, ternyata limit kanannya mendekati min 1, limit kirinya mendekati min 2, tidak sama, sehingga fungsi gx ini tidak ada. Nah, kita ulas dari grafik f dan g diperoleh, nah ini sama ya, limit fx untuk x mendekati 1 kan sama dengan 2 ya, yang kurva berwarna merah. Limit kiri sama dengan limit kanan ya, mendekati 2. Tetapi limit gx tidak ada karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, perlu diperhatikan tadi ya, limit kirinya
itu kan min 2, limit kanannya min 1 ya, bisa dilihat di grafik kurva berwarna biru, limit kirinya mendekati min 2, limit kanannya mendekati min 1 ketika X mendekati 1, sehingga aturan limit tidak bisa dipakai ya, sehingga limit ini ya tidak ada. Karena limit Gx tidak ada, maka limit ini tidak ada. Nah sekarang yang C, limit fx per gx untuk x mendekati 2. Untuk x mendekati 2 kan x sama dengan 2 di sini ya. Nah kalau ini ada limitnya semua ya. Limit x mendekati 2 untuk fx kan di titik ini. Nah di titik ini kan bisa dikira-kira ya, kira-kira 1, sekian. Kemudian untuk limit gx, nah limit gx ini dicek dia mendekati 0, ya, tetapi kan tidak boleh sama dengan 0. Nah dari grafik f dan g diperoleh limit fx mendekati 1,4, limit gx untuk x mendekati 2 sama dengan 0 ya, mendekati 0. Karena limit gx sama dengan 0, maka aturan kelima tidak bisa dipakai ya, karena syaratnya kan kalau kita memiliki fungsi rasional maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga limit ini tidak ada karena limit gx nya kita perhatikan dari grafik, limit gx untuk x mendekati 2 mendekati 0. Ini adalah beberapa contoh menghitung konsep limit ya, diperhatikan ya. Jadi limitnya ada ketika limit kiri sama dengan limit kanan. Kasus yang B ini kan tidak ada limitnya karena ternyata limit gx tidak ada, yaitu limit kanannya min 1, limit kirinya min 2. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kasus yang C ternyata limit gx nya sama dengan 0, sehingga tidak ada juga karena syarat fungsi rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, nah ini gampang ya, tinggal menggunakan sifat-sifat limit, aturan limit tinggal dipecah saja, atau langsung dimasukkan juga bisa, karena ini kan fungsi polinomial. Fungsi polinomial kemarin sudah kita singgung, selalu fungsi kontinu, sehingga selalu memiliki limit. Ini kan tinggal dimasukkan saja 5 ke X. Kemudian contoh ketiga, ini bentuknya juga fungsi rasional, sehingga harus diingat tidak boleh langsung dimasukkan ya, karena menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Harus difaktorkan dulu seperti ini, boleh dilakukan pencoretan kemudian dimasukkan. Contoh keempat, nah ini juga sama ya, limit 3 plus h kuadrat min 9 bagi h untuk h mendekati 0. Nah, ini kan tidak boleh langsung dimasukkan h sama dengan 0, karena penyebutnya akan sama dengan 0 sehingga tidak terdefinisi, sehingga harus dijabarkan dulu ini. 3 plus h kuadrat min 9 kalau dijabarkan nanti menjadi 6h plus h kuadrat bagi h. Nah ini kan h nya bisa dicoret, tinggal limit 6 plus h untuk h mendekati 0, nah ini langsung dimasukkan bisa sama dengan 0. Gampang ya. Contoh nomor 5. Nah, ketika kita memiliki bentuk seperti ini dikalikan dengan konjugatnya, ya, dikali dengan akar t kuadrat per 9 plus 3 dibagi akar t kuadrat per 9 plus 3. Nah, ini dikalikan dengan konjugatnya. Kalau di sini min ya dikalikan di sini yang plus, tapi dibagi juga. Kemudian tinggal dijabarkan, disederhanakan sehingga bisa dicoret t-nya. Nah, ini tinggal bentuk sederhananya seperti ini. Bisa langsung dimasukkan T sama dengan 0, sama dengan 1 per 3 plus 3 sama dengan 1/6. Nah ini yang tadi ya, limit fx sama dengan L untuk x mendekati A ini jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Jadi x mendekati A min ini untuk notasi limit x mendekati A dari sebelah kiri, X mendekati A plus, ini maksudnya X mendekati A dari sebelah kanan. Ini limit kiri, ini limit kanan. Jadi limitnya ada jika limit kiri sama dengan limit kanan ya. Nah contoh kasus yang tadi, limit gx tadi kan kurvanya terputus ya di
min 2 sama dengan dan min 1, sehingga limit kiri tidak sama dengan limit kanan, artinya limitnya tidak ada. Nah, ini contoh yang lain, kemarin juga sudah kita bahas ya. Tunjukkan bahwa limit harga mutlak X sama dengan 0 untuk X mendekati 0. Nah, ini kan harus dicek X mendekati 0 dari kiri dan X mendekati 0 dari kanan. Tapi perlu dilihat kembali, fungsi harga mutlak kan merupakan piecewise dependent function ya, masih ingat fungsi piecewise yang memiliki lebih dari satu kesamaan. Harga mutlak dari X ini kan X untuk X lebih besar sama dengan 0, min X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, untuk X mendekati 0 dari kanan, dari harga mutlak X, kalau dari kanan kan berarti ini, karena X lebih besar sama dengan 0. X mendekati 0 dari kanan kan berarti dipakai rumus yang di atas, yaitu harga mutlak X sama dengan X. Sehingga limit harga mutlak X untuk X mendekati 0 dari sebelah kanan sama dengan limit X sama dengan, tinggal dimasukkan saja, sama dengan 0. Sementara limit harga mutlak X untuk X mendekati 0 dari sebelah kiri, nah dari sebelah kiri kan berarti ini rumus yang bawah, karena X kurang dari 0 ya, berarti kan dari sebelah kiri 0. Limit harga mutlak X untuk X mendekati 0 dari sebelah kiri, nah ini kan rumusnya min X, berarti kan sama dengan limit min X untuk X mendekati 0, ini tinggal dimasukkan saja kan juga sama dengan 0. Limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan 0, sehingga limitnya ada, yaitu 0 itu sendiri. Sehingga limit harga mutlak X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Ini juga bisa dilihat dari grafik fungsi harga mutlak, masih ingat ya, yaitu segitiga. Segitiga di X sama dengan 0. Ada dari kiri mendekati 0, dari kanan mendekati 0. Nah, contoh yang kedua, limit harga mutlak X per X untuk X mendekati 0. Ini juga sama ya, dicari limit kiri dan limit kanan, dicek. Harga mutlak X masih, dan ini kan rumus dari harga mutlak X sama seperti contoh sebelumnya. Untuk X dari sebelah kanan, rumusnya X. Untuk X dari sebelah kiri, rumusnya min X. Dari kanan dulu, limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, harga mutlak X per X sama dengan limit, ya ini dari sebelah kanan kan rumusnya harga mutlak X sama dengan X sama dengan X per X sama dengan X per X kan 1, sama dengan limit 1 sama dengan 1, karena limit konstanta kan konstanta itu sendiri. Nah, untuk limit X mendekati 0 dari sebelah kiri, harga mutlak X kan untuk X kurang dari 0 sama dengan min X, sehingga limit X mendekati 0 dari sebelah kiri sama dengan min X per X sama dengan min 1. Nah, kita perhatikan dari kanan 1, dari kiri min 1, sehingga limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limitnya tidak ada. Nah, kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini, dia terputus, sama seperti contoh fungsi Gx tadi. X mendekati 0 dari sebelah kanan, limitnya 1. X mendekati 0 dari sebelah kiri, limitnya min 1. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limitnya tidak ada. Itu yang limit A. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan ya. Kita perhatikan. Ada yang bertanya? Belum ada? Ya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi perkenalkan, saya Maulidan Mirza, NIM 03211063. Ini Pak, mau nanya soal yang contoh 1 tadi, yang ada ABC terus ada grafiknya ya Pak, yang contoh 1. Nah iya itu Pak tadi Pak. Ini Itu nah iya. Sebenarnya saya kalau boleh jujur masih bingung Pak, kayak lim X mendekati min 2 fx sama dengan 1 itu satunya dapat dari mana, apa dari grafik, terus sama cara baca grafiknya Pak. Jadi kayak
Kalau yang A itu garisnya dari mana sampai mana, titiknya yang mana, terus yang B, kalau yang B udah lumayan jelas sih Pak. Terus yang C itu gimana? Gitu Pak. Makasih Pak. Ya, kita ulangi ya. Ini kita mencari limit dari grafik. Ya. Tapi yang perlu diingat kembali definisi dari limit tadi. Nah, ini ya. Yang perlu diingat 3 grafik ini limitnya sama. Jadi yang pertama, ini limit. Ini fungsinya terdefinisi di X sama dengan A. Kalau kita lihat dari grafiknya kan ada nilai FA-nya, ada nilainya, dan nilainya sama dengan L. FA sama dengan L. Di titik X sama dengan A, nilai fungsinya sama dengan L. Nah, untuk kasus ini, untuk X mendekati A, limit dari fx juga mendekati L. Nah, gambar yang kedua, ini nilai dari FA ada, tetapi dia terpisah ya dari grafiknya. Grafiknya kan seperti ini, kemudian pada saat di X sama dengan A, nilai fungsinya di sini, ya, terputus. Sampai sini jelas ya untuk yang gambar kedua. Jadi FA terdefinisi ada nilainya, tetapi FA tidak sama dengan L ya. Jadi FA-nya kan nilainya tidak di sini, tetapi di sini. Sehingga FA ada tetapi tidak sama dengan L. Untuk kasus seperti ini, untuk X mendekati A, limitnya juga tetap mendekati L ya, bukan mendekati titik ini, tetapi mendekati L. Karena limit kan hanya mendekati saja. Contoh gambar yang ketiga, ini FA-nya tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Kalau kita lihat dari kurva, ini kan kurvanya berlubang di sini ya, di titik X sama dengan A ini kan kurvanya berlubang. Ini artinya di titik X sama dengan A, nilai fungsinya tidak ada. Kalau yang B kan nilai fungsinya ada, tetapi tidak sama dengan L ya. Ini kan berlubang, tetapi ada nilai fungsi A yaitu FA-nya sama dengan suatu nilai di sini. Ini misalkan L1 itu ya. Di sini. Tapi contoh yang ketiga ini FA-nya tidak ada. Karena kurvanya berlubang dan tidak ada nilai yang lain. Nah, untuk kasus yang ketiga ini tetap dikatakan limit dari fx untuk x mendekati A itu sama dengan L. X mendekati A dari kiri maupun dari kanan itu sama dengan L ya. Karena kalau kita lihat kurvanya yang berwarna merah ini kan kurvanya mendekati L. Ya, jadi dari ketiga kasus ini masih menggambarkan bahwa limit fx untuk x sama dengan untuk x mendekati A sama dengan L. Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, di sini kita memahami konsep limit dari gambar dulu ya, dari grafik. Misalkan yang pertama, ini kan limit dari fx untuk x mendekati min 2 ya. Grafik fungsi f ini kan yang berwarna merah, grafik fungsi g yang berwarna biru. Kita perhatikan dulu grafik fungsi f yang berwarna merah untuk x mendekati min 2. X mendekati min 2, X sama dengan min 2 itu di mana? X sama dengan min 2 kan di sini. Ini kan sumbu koordinat X dan Y kan. X sama dengan 0 di sini, X sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Nah, ketika X sama dengan min 2, kita perhatikan grafiknya seperti ini. Ya, dia terputus kurvanya, tetapi ada nilainya. Jadi F min 2 ini definisi, tetapi nilainya di sini. Ini kan berarti sama dengan contoh gambar kedua dari 3 grafik tadi. Jadi yang selalu diingat 3 grafik tadi ya. Grafik sebelah kiri, tengah, sama kanan. Nah, kita perhatikan untuk X mendekati min 2 dari fungsi F, ini kan fungsi grafik fungsinya dia mendekati 1. Ya, 1 kan di sini. Y sama dengan 1. Sampai sini jelas belum?
Jadi ketika X mendekati min 2 kan di sini ya, dari kiri maupun dari kanan, grafik fungsinya mendekati 1. Ya kan, mendekati 1 di sini. Sehingga limit dari fx untuk X mendekati min 2 sama dengan 1. Kalau Gx gimana? Gx kan yang berwarna biru. Limit dari Gx untuk X mendekati min 2 berapa? Ya dilihat dari grafik yang berwarna biru. Untuk X sama dengan 2, min 2, kan nilai G-nya di sini. Di sini itu dinilai berapa? Kita lihat dari sumbu Y, ini kan min 1. Sehingga limit Gx untuk X mendekati min 2 sama dengan min 1. Nah, ini jelas ya. Jadi dari grafik, limit fx untuk X mendekati min 2 sama dengan 1. Limit Gx untuk X mendekati min 2 sama dengan min 1. Ini kita lihat dari grafik. Dan kemudian tinggal dimasukkan saja. Karena pertanyaan yang A kan ini kan bisa dijabarkan ya, bisa limit fx plus 5gx kan sama dengan limit fx ditambah 5 kali limit gx. Ini ya, limit fx plus 5gx sama dengan limit fx ditambah 5 kali limit gx. Limit fx-nya tadi ketemu 1, limit gx-nya tadi ketemu min 1. Sehingga 1 tambah 5 kali min 1 sama dengan min 4. Kemudian yang B, limit fx kali gx untuk X mendekati 1. Ini juga kita cari limit dari fx dan limit dari gx untuk X mendekati 1 dari gambar ya, dari grafik yang berwarna merah untuk F, yang berwarna biru untuk G. X mendekati 1 itu di mana? X sama dengan 1 kan di sini. Ya, X sama dengan 1 di sini. X mendekati 1 itu kan X mendekati 1 bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, kita hitung dulu limit dari fx, tadi yang berwarna merah. Yang berwarna merah ketika X mendekati 1, F-nya mendekati berapa? F-nya kan mendekati 0, 1, 2. Nah, ini kan F-nya mendekati 2. Ketika X mendekati 1, fx-nya mendekati 2. Sehingga limit fx untuk X mendekati 1 sama dengan 2. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan G ketika X mendekati 1? Ketika X mendekati 1 kan di sini. G kan kurva yang berwarna biru. Nah, kita perhatikan ketika X mendekati 1, ternyata nilai G-nya berbeda. Jika G mendekati 1 dari kanan ya, dari sebelah kanan, kurva yang berwarna biru ini kan fungsi Gx, kurvanya kan mendekati min 1 ya. Ini kan sumbu Y ya, min 1, 0, min 1, min 2. Ketika X mendekati 1 dari sebelah kiri, kurva yang berwarna biru dia mendekati min 2. Nah, jelas ya. Ketika X mendekati 1 dari sebelah kanan, kurva yang berwarna biru mendekati min 1. Ya, min 1 kan di sini. Ketika X mendekati 1 dari sebelah kiri, kurva berwarna biru mendekati min 2. Sehingga limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Limit ya, limit Gx untuk X mendekati 1 dari sebelah kiri tadi kan min 2. Limit Gx untuk X mendekati 1 dari sebelah kanan kan min 1. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit Gx tidak ada. Karena limit Gx tidak ada, maka limit fx kali Gx ini juga tidak ada. Kemudian yang C, limit fx per Gx. Nah, ini kan bisa dipisah limit fx dibagi limit Gx. Sehingga dicari dulu limit fx dari grafik untuk X mendekati 2. X mendekati 2 itu di mana? Ini kan 0, 1, 2. 2 kan di sini ya. Ketika X sama dengan 2, mendekati 2, fx-nya mendekati berapa? Fx-nya kan mendekati titik ini. Ini kan titik 1,4 ya. Ini kan sumbu Y-nya 0, 1. Nah, ini kan antara 1 sampai 2. Sekitar 1,4.
bagaimana dengan fungsi G yang berwarna biru? Ketika X mendekati 2, ya, ingat ya, sumbu X sama sumbu Y. Ketika X mendekati 2, maka GX itu kan sumbu Y. GX-nya berarti yang berwarna biru dia mendekati berapa? Nah, dia kan mendekati 0, ya, di Y sama dengan 0. Ketika X mendekati 2, GX, ya, kurva yang berwarna biru ini mendekati 0. Nah, karena GX-nya mendekati 0, berarti kan limit ini tidak ada, karena penyebutnya mendekati 0. Nah, karena limit GX mendekati 0, maka tidak ada ya, limit fx per GX tidak ada, karena penyebutnya sama dengan 0. Sampai sini jelas? Atau masih ada yang belum? Maulidan atau yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Insya Allah jelas. Ya. Jadi kita di sini masih mempelajari konsep untuk contoh 1 ya. Cara mencari limit dari grafik. Dari grafik. Fx-nya ini grafik yang berwarna merah, Gx-nya grafik yang berwarna biru. Tapi di sini grafiknya ada yang terputus, nilainya di sini, ada yang terputus tapi terpisah. Ya. Ini kan terputus tapi masih terputus hanya di satu titik saja, tapi kan masih nyambung ya. Kalau ini ya kan benar-benar terpisah. Ini contoh yang kedua tadi ya. Ini kan terpisah. Limit kanannya ketika X, ini kan sumbu X, X-nya kan mendekati 0. Maka Y-nya kan mendekati 1 kalau dari kanan. Kalau X mendekati 0 dari sebelah kiri, Y-nya mendekati min 1. Limit kirinya min 1, limit kanannya 1. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limitnya tidak. Kemudian kita lanjut ke yang B, fungsi continue. Nah, kita hari ini limit B dulu ya. Ini adalah fungsi continue. Continue itu ya. Nah, ini definisi dari fungsi continue. Fungsi f dikatakan continue di titik A jika dan hanya jika 3 syarat ini dipenuhi. Kita baca dulu, nanti kita ilustrasikan biar lebih mudah. Yaitu f dikatakan continue di A jika fa ada, limitnya ada, limit kiri dan limit kanan sama, kemudian nilai limitnya sama dengan limit fa. Nah, ini kan berarti contoh gambar yang ini berarti kalau kita kembali ke limit A tadi. Nah, kita perhatikan ada 3 gambar ini juga ya. Ini limit, kalau melihat 3 syarat tadi, fungsi yang di sebelah kiri ini fungsi continue di X sama dengan A. Continue. Mengapa continue di X sama dengan A? Karena limitnya ada, nilai FA-nya ada, dan nilai limit sama dengan nilai FA, yaitu sama dengan N. Tapi yang di sebelah kanan, yang gambar kedua ini tidak, ini fungsinya tidak continue di X sama dengan A. Mengapa tidak continue? Karena FA-nya ada, limitnya ada, tetapi nilai limit tidak sama dengan FA. Nilai limitnya kan sama dengan L, tetapi FA-nya tidak sama dengan L ya. Jadi gambar yang kedua dikatakan dikatakan fungsinya tidak continue di X sama dengan A. Gambar yang ketiga ini juga tidak continue ya. Mengapa? Karena FA-nya tidak ada. Syarat yang pertama tidak dipenuhi. Jadi ada syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Jadi gambar yang pertama ini fungsi continue di X sama dengan A. Yang B tidak continue di X sama dengan A. Yang C juga tidak continue di X sama dengan A. Nah, cara mudahnya, apakah fungsi itu continue? Yaitu jika kita menyiapkan kertas sama pulpen ya. Jika kita menggambar kurva di atas sebuah kertas,
Nah, fungsi kontinu itu jika kita bisa menggambar kurva tersebut tanpa mengangkat tangan kita ya. Kita bisa menggambar penuh kurva tersebut tanpa mengangkat tangan. Nah, perhatikan yang B, yang gambar kedua. Ini ketika kita gambar ya menggunakan pensil di atas kertas. Ini kan kertasnya kita tempel, pensil kita tempelkan di kertas. Nah, ketika di titik ini kan kita harus mengangkat kertas karena nilainya berpindah di sini, di titik ini. Ketika kita menggambar kurva ini kan di titik X sama dengan A, kita harus mengangkat kertas, harus mengangkat pulpen ya, atau pensil. Sama seperti gambar yang C, ketika kita menggambar kurva ini di atas kertas, nah ketika kita mau melewati titik X sama dengan A, ini kan kita juga harus mengangkat tangan kita. Ya, kemudian kita tempelkan lagi, karena di X sama dengan A kan tidak ada kurvanya, tidak ada nilainya. Nah, itu paling mudah ya. Jadi, fungsi itu kontinu ketika kita bisa menggambar fungsi tersebut di atas kertas tanpa mengangkat tangan kita. Itu ya. Yang B dan C kan tidak kontinu karena ketika kita mau menggambar kurvanya di X sama dengan A, kita harus mengangkat tangan. Nah, kita kembali ke sini. Nah, secara matematis ini tadi ya, sama sesuai dengan grafik yang pertama tadi. Ada 3 grafik kan, A, B, C. Tadi selalu diingat. FA-nya ada, limitnya ada, nilai limit harus sama dengan FA. Oke. Nah, ini. Jadi fungsi itu kontinu jika kita dapat menggambar grafik fungsi tersebut tanpa mengangkat pena kita dari paper atau kertas. Oke. Ini yang dinamakan fungsi kontinu. Nah, kalau contoh yang gambar B dan C tadi, dia tidak kontinu ya. Tidak kontinu di X sama dengan A. Nah, kita perhatikan gambar ini biar lebih mudah. Kita perhatikan kita memiliki kurva fungsi F yang kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Yang kurvanya seperti ini ya, yang berwarna merah. Kita lihat pada titik mana saja F tidak kontinu dan mengapa. Nah, kita perhatikan sama seperti kalau kita mau menggambar kurva dengan menggunakan pena atau pensil di atas kertas ya. Nah, ini kan ketika di titik X sama dengan 1 kita harus mengangkat kertas. Nah, ini kan berarti tidak kontinu di X sama dengan 1. Kemudian kita gambar lagi. Nah, di titik X sama dengan 3 kita harus mengangkat kertas, kita harus mengangkat tangan kita lagi kan untuk pindah ke sini. Nah, berarti tidak kontinu juga di X sama dengan 3. Ketika di X sama dengan 5, nah ini kita juga harus mengangkat tangan kita lagi untuk menggambar di sini. Nah, ini berarti tidak kontinu di X sama dengan 5. Berarti ada 3 titik fungsi F tidak kontinu. Di X sama dengan 1, di X sama dengan 3, di X sama dengan 5. Nah, tapi harus bisa menjelaskan mengapa tidak kontinu di X sama dengan 1, mengapa tidak kontinu di X sama dengan 3, mengapa tidak kontinu di X sama dengan 5. Nah, ini harus dilihat syaratnya tadi, syarat mana yang tidak dipenuhi ya. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Syarat yang pertama FA ada, syarat yang kedua limit Fx untuk X mendekati A ada, syarat yang ketiga limit Fx untuk X mendekati A harus sama dengan F. Nah, kita bahas satu-satu. Dari gambar ini kita mulai dulu dari X sama dengan 1. Kan ada 3 titik tadi, fungsinya tidak kontinu di X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan 5. Di X sama dengan 1, syarat mana yang tidak dipenuhi? Syarat 1, 2, atau 3? Ada yang mau menjawab? Diingat-ingat syaratnya nih. F1 ada tidak, limit Fx untuk X mendekati 1, apakah ada?
dan limit fx untuk x mendekati 1 apakah sama dengan f1? Kira-kira syarat mana yang tidak dipenuhi? Mengapa fungsi f ini tidak kontinu di x sama dengan 1? Ada yang mau menjawab? Kemarin ya, ya silakan. Ya. Ya, karena F1 tidak ada ya. Ya, benar ya. Jadi di X sama dengan di titik X sama dengan 1, F1-nya kan tidak ada ini, berlubang, tidak ada nilainya dimanapun. Sehingga syarat pertama ini sudah tidak dipenuhi, sehingga tidak kontinu. Nah, di X sama dengan 3, kira-kira kenapa? Yang lain? Mengapa tidak kontinu di X sama dengan 3? Kalau F3 ada tidak ini? Ya, silakan. Ada yang menjawab seperti ini? Saya izin coba menjawab, Pak. Ya, Itu tidak bisa dikatakan kontinu karena ini bukan, Pak, karena syarat yang kedua tidak ada. Lim X mendekati A, fx tidak ada, Pak. Mendekati 3 ya? Iya, mendekati 3, iya. Ya, mengapa tidak ada limitnya? Karena kalau ditinjau kanan kiri itu nggak ketemu, Pak. Nggak sama ya? Ini nggak sama. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, ini kan konsep limit yang tadi. Jadi benar ya. Di X sama dengan 3, mengapa tidak kontinu? Karena syarat yang kedua tidak dipenuhi. Syaratnya kan limitnya harus ada. Sementara di X sama dengan 3, limitnya tidak ada. Dari grafik kan jelas tidak ada. Mengapa? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Limit kiri untuk X mendekati 3 dari sebelah kiri ya. Ini kan grafiknya dia limitnya mendekati titik ini. Tetapi ketika X mendekati 3 dari sebelah kanan, kurvanya kan mendekati titik ini. Ya, jadi limit kirinya di sini, limit kanannya di sini. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Sehingga limitnya tidak ada. Benar ya? Kalau yang X sama dengan 1, limitnya ada ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Tetapi F1-nya yang tidak ada. Syarat pertama yang tidak dipenuhi, ini syarat kedua tidak dipenuhi. Nah, yang terakhir di titik X sama dengan 5, kira-kira kenapa? Ada yang mau menjawab? Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya Muhammad Raffi Nuriman, NIM-nya 032-174. Ya. Mungkin dikatakan tidak kontinu karena yang syarat yang ketiganya, Pak. Nggak limit dari 5-nya itu nggak sama dengan kayak F5. Kalau F5 kan di yang atas itu nilainya. Kalau yang limitnya itu yang beneran kosong itu. Ya. Ya, benar ya. Terima kasih Mas Muhammad. Jadi syarat ketiga yang tidak dipenuhi ya. Ini limitnya ada, limit kiri, limit kanan kan ada ini. Limit kirinya mendekati ini, limit kanannya mendekati ini. Jadi limitnya ada karena limit kiri sama dengan limit kanan. F5 juga ada, yaitu di sini. Nah, tetapi nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya. Ya. Limit fx untuk x mendekati 5 tidak sama dengan F5. Limitnya di sini, nilai fungsi F5-nya di sini. Sehingga syarat 3 tidak dipenuhi. Ini kan syarat ketiga, limit fx harus sama dengan fa. Jadi yang pertama, syarat pertama tidak dipenuhi, ini nilai F1-nya yang tidak ada. Di X sama dengan 3, syarat kedua yang tidak dipenuhi, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limitnya tidak ada. Yang kelima, nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, tetapi nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya, sehingga tidak kontinu juga. Jadi sudah paham semua ya. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga fungsi tersebut kontinu di titik. Jadi penjelasannya nanti bisa dibaca.
Dan ini contoh-contohnya nanti juga bisa dilihat ya. Nah, ini contoh-contohnya nanti bisa lebih kompleks ya, tapi harus bisa dipahami cara mengerjakannya. Misalkan di sini fx sama dengan x kuadrat min x min 2 per x min 2. Kira-kira nilai fungsinya tidak kontinu di mana? Ini kan gampang. Ini kan tidak kontinu ketika syarat yang pertama tadi kan titiknya tidak, nilai fungsinya tidak terdefinisi atau tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan berarti di x sama dengan 2, karena menyebabkan fungsi f-nya tidak terdefinisi karena penyebutnya sama dengan 0. Ini f2 tidak terdefinisi ya, sehingga f tidak kontinu di 2. Kemudian yang B, ini f1 fx, yang B ini kan fx sama dengan 10 x kuadrat jika x tidak sama dengan 0, 1 jika x sama dengan 0. Ini kalau kita gambar grafiknya kan bisa dibayangkan ya, ini dia terputus di x sama dengan 0 ya, tetap, sehingga kemungkinan nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, tetapi nilai limitnya tidak sama dengan fungsinya. Kita perhatikan f0-nya di titik x sama dengan 0 ya, f0-nya 1 ada, limitnya, nah ini limitnya yang tidak ada ternyata ya, limit fx sama dengan limit per x kuadrat untuk x mendekati 0 ya. Nah ini tidak ada karena fungsinya kan seperti ini, sudah tidak ada yang bisa dicoret ya, karena di sini pembilannya 1 per x mendekati 0 kan berarti tidak ada definisi, tidak ada, sehingga fungsi f tidak kontinu di x sama dengan 0. Yang C, kita memiliki fungsi seperti ini. Nah ini kan terputus atau fungsinya terpisah, fungsi yang pertama dan fungsi kedua di x sama dengan 2 ya. Ini untuk x tidak sama dengan 2, ini untuk x sama dengan 2, sehingga bisa kita cek di x sama dengan 2 apakah kontinu atau tidak. f2 nya ada ya, sama dengan 1. Nah tinggal dicari limit ini apakah sama dengan ini atau tidak. Limit fx untuk x mendekati 2 ya, mendekati 2 itu sama dengan ini, dijabarkan bisa ya, kemudian dilakukan pencoretan, tinggal, nah ini ternyata limitnya ada, limit fx untuk x mendekati 2 sama dengan limit x per 1 sama dengan, nah ini tinggal dimasukkan saja, 2 per 1 sama dengan 3. Ternyata berbeda ya, f2 sama dengan 1, limit fx untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi, sehingga f tidak kontinu di 2. Ini syarat ketiga yang tidak dipenuhi. Yang D, nah ini fungsi bilangan bulat terbesar ya. Jadi kalau kita menemukan simbol seperti ini, jadi simbol-simbol dalam matematik itu ada banyak. Salah satunya kan harga mutlak, ya, itu kan pagar kiri kanan. Nah, kalau pagarnya bentuknya seperti ini adalah fungsi bilangan bulat terbesar ya. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini, dia fungsi tangga. Masih ingat ya kemarin macam-macam fungsi, salah satunya fungsi tangga atau step function. Nah ini kalau kita lihat dari gambarnya ada banyak titik-titik tidak kontinu ya. Nah, ini kan terpisah nih, tidak kontinu. Jadi di x sama dengan 0, tidak kontinu di x sama dengan 1, tidak kontinu di x sama dengan 2, tidak kontinu di x sama dengan 3, dan seterusnya. Ini grafik yang ini soal yang pertama tadi ya, tidak kontinu di nilai f2 nya tidak ada, sehingga tidak kontinu di x sama dengan 2. Ini yang B, nilai limitnya ini tidak ada ya, karena dia menuju
tak hingga ya, itu limitnya sama dengan tak hingga. Nilai F satunya ada, nah ini juga tidak kontinu di X sama dengan 0 ya. Kemudian ini yang C. Kita perhatikan kalau kita lihat grafiknya, ini juga tidak kontinu di X sama dengan 2 ya, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Oh, bukan ya, karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya. Jadi nilai fungsinya tadi 1, ini yang C. Nilai fungsinya 1, nilai limitnya 3. Jadi nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, tetapi tidak sama. Ini kan nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya juga ada tapi tidak sama. Limitnya di sini mendekati titik yang berlubang, sementara nilai fungsinya di sini terpisah ya, tidak sama. Nah yang D ini banyak sekali titik-titik yang tidak kontinu ya, karena kalau kita gambar grafiknya seperti ini, dia terputus di banyak tempat, terputus di X sama dengan 0, terputus di X sama dengan 1, terputus di X sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian ini kontinu kanan, kontinu kiri, ini sama seperti limit tadi, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini contoh membuktikan bahwa fungsi fx ini kontinu pada interval min 2 sampai 2. Nah ini kalau tadi kan kita bicara fungsi kontinu pada satu titik saja, tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa fungsi tersebut kontinu untuk setiap titik pada interval min 2 sampai 2. Dengan menggunakan definisi tadi ya, tinggal dibuktikan bahwa limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan fa untuk sembarang a dari min 2 sampai 2. Jadi cara menyelesaikan soal ini, buktikan bahwa fungsi fx sama dengan akar 4 min e kuadrat ini kontinu pada interval min 2 sampai 2. Kita misalkan a adalah sembarang titik dari min 2 sampai 2 ya. Jadi ini kan interval tertutup. Kita cek dulu untuk a dari min 2 sampai 2, nanti dicek juga untuk x untuk a sama dengan min 2 dan untuk a sama dengan 2. Nah ini untuk a dari min 2 sampai 2 menggunakan aturan limit fx untuk x mendekati a sama dengan limit, ini kan rumus fungsinya akar 4 min e kuadrat x mendekati a sama dengan, nah ini sifat limit akarnya bisa dikeluarkan ya. Limit dari akar itu sama dengan akar dari limit. Akar dari limit 4 min e kuadrat x mendekati a sama dengan akar 4 min a kuadrat sama dengan fa. Nah, ini fa kan 4 min a kuadrat, tapi perlu diingat a nya ini 4 min a kuadrat kan tidak boleh negatif. Nah, ini karena a nya antara min 1 sampai 2, berarti kan a kuadrat pasti nilainya lebih kecil dari 4 ya. Sehingga akar dari 4 min a kuadrat ini masih akar dari bilangan positif, sehingga ada nilainya sama dengan fa itu sendiri, dengan ya fa ini kan akar 4 min a kuadrat. Jadi nilai fungsinya, nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Berdasarkan definisi, maka f kontinu di a antara min 2 sampai 2. Dengan kata lain, f kontinu di interval terbuka min 2 sampai 2. Nah, kemudian dicek untuk di titik-titik ujungnya min 2 dan 2. Nah, yang pertama limit fx untuk x mendekati, kita min 2 dulu ya. Min 2 x, limit x mendekati min 2 dari sebelah kanan sama dengan limit akar 4x kuadrat x mendekati min 2 sama dengan, nah ini x harus mendekati min 2 dari sebelah
kanan ya. Dan sebelah kanan min 2. Karena dibayangkan garis bilangan ya. Kalau X mendekati min 2 dari sebelah kiri kan berarti nanti X kuadratnya lebih besar dari 4. Nah, ini kan nanti menjadi tidak terdefinisi ya, karena akar dari negatif kan nanti menjadi bilangan imajiner. Sehingga di sini X harus mendekati min 2 dari kanan, yaitu min 1,9, min 1,99 dan seterusnya. Kalau dikuadratkan nilainya masih lebih kecil dari 4. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi F sama dengan F min 2. F min 2 kan kalau kita masukkan 4 dikurangi min 2 kuadrat sama dengan 4 min 4 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Limit mendekati 2. Limit mendekati 2 di sini harus dari kiri ya, yang nilainya lebih kecil dari 4. Karena kalau dari kanan berarti X kuadratnya nanti lebih besar dari 4. Ketika 4 dikurangi bilangan yang lebih besar dari 4 kan negatif, akan negatif kan bilangan imajiner. Sehingga di sini X-nya harus mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, ini harusnya negatif nih ya, nanti bisa direvisi. X mendekati 2 dari sebelah kiri. Ini juga sama dengan 0 ya, sama dengan X2 juga. Nah, F berarti kontinu di min 2 dan kontinu di 2. Dari 1 dan 2 ini terbukti bahwa Fx kontinu pada interval tertutup min 2 sampai 2 ya. Kemudian ini aturan atau sifat-sifat dari fungsi kontinu ya, bisa penjumlahan dua fungsi, pengurangan dua fungsi, perkalian. Nah, ini ketika ada pembagian berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, juga sama. Nah, kalau kita memiliki fungsi polinomial, masih ingat ya, fungsi polinomial bentuknya seperti ini. Kan ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat kalau pangkat tertingginya 2, ada fungsi kubik kalau pangkat tertingginya 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita menemukan fungsi polinomial, ini pasti dia kontinu di setiap bilangan. Ya, pasti kontinu. Nah, kalau fungsi rasional pasti tidak kontinu di X yang menyebabkan Gx-nya sama dengan 0. Ini contohnya ya. Ini kan dia tidak kontinu di X sama dengan 3 dan min 3 karena menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Ini contoh fungsi-fungsi yang lain. Fungsi fx sama dengan sin x per 2 plus cos x. Ini apakah dia kontinu di setiap bilangan? Bisa dicek. Kemudian fungsi komposisi, masih ingat ya, kalau ada dua fungsi bisa dikomposisikan, FOG, GOF. FOG bisa diibaratkan dua mesin yang saling berhubungan ya. FGX ini kan ada mesin F, ada mesin G. Kalau FGX ini kan berarti X-nya misalkan bahan mentah diinputkan ke G dulu, diolah menjadi barang setengah jadi, outputnya kan GX, GX-nya diinputkan ke F menjadi barang jadi FGX. Kemudian yang teorema nilai antara ini dipelajari sendiri ya, tentang ini tunjukkan terdapat akar dari persamaan ini. Jadi apakah ada nilai X antara 1 dan 2 yang menyebabkan nilai fungsi ini sama dengan 0. Ini namanya akar. Ini juga akan bisa dibaca menggunakan teorema nilai antara ya. Ini namanya teorema nilai antara. Kita perhatikan kita memiliki grafik fungsi f yang berwarna biru.
teorema nilai antara ini mengatakan jika fungsi f continue pada selang tertutup AB ya. Jadi fungsi yang berwarna biru ini jika continue pada interval A sampai B, maka untuk suatu titik di antara FA dan FB ya, N misalkan, untuk suatu N di antara FA dan FB. Kalau A ini kan nilai FA nya di sini, di titik X sama dengan B, nilai FB nya kan di sini. Nah, jika fungsi F ini continue dari A sampai B, maka untuk suatu N ya antara FA dan FB pasti terdapat bilangan C antara A dan B sehingga FC sama dengan N. Ini kan dari konsep fungsi continue tadi ya definisinya ya. Kalau kita lihat kurvanya pasti ya smooth ya, tidak terputus atau selalu ada nilainya di semua titik antara A sampai B. Ini namanya nilai antar, fungsi teorema nilai antar. Nah, nanti ini bisa dibaca ya, apakah ada, ini kan fungsi polinomial nih, derajat 3 atau fungsi kubik, ini kan pasti continue di semua titik. Tapi pertanyaannya kan apakah terdapat nilai X antara 1 sampai 2 yang memenuhi persamaan ini, nilai fungsinya sama dengan ini bisa dibaca. Ini secara geometri, akar suatu persamaan fx sama dengan 0 merupakan titik potong antara kurva tersebut dengan sumbu x. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik sebelah kiri, nah ini memiliki akar ya. Jadi fungsi fx ini memiliki akar karena grafiknya berpotongan dengan sumbu x. Yang sebelah kanan ini juga. Nah, itu limit A, limit B, limit C kita lihat. Nah, limit C ini nanti kita bahas minggu depan ya, materi terakhir mengenai limit. Nah, sekarang di waktu yang sisa silakan nanti belajar mandiri ya dari soal-soal jawab kalkulus yang ada di sini, sekaligus untuk persiapan ujian ya, ujian tengah semester. Jadi nanti materinya mulai dari awal, sistem bilangan real, pertidaksamaan harga mutlak, kemudian sistem koordinat ya, ada sistem koordinat kartesius, sistem koordinat kutub, kemudian ada sistem koordinat di R3 ya, sistem koordinat kutub, sistem koordinat bola, sistem koordinat waktu, kemudian masuk ke fungsi ya. Nah, fungsi kemarin juga macam-macam ya, ada definisi fungsi, kemudian macam-macam fungsi, kemudian limit ya, limit yang hari ini kita pelajari. Masih ada satu materi lagi, kita lanjutkan minggu depan. Nah, ini nanti dibaca-baca semua bukunya ya. Ini kan misalkan di fungsi dan limit. Nah, ini kan ada buku dari Parsel nih, bahasa Indonesia, nanti silakan dibaca ya, fungsi dan limit. Nanti dibaca dan dipelajari contoh-contoh soalnya dari atas sampai bawah ya, silakan dipelajari semua. Kemudian sistem bilangan real kan juga ada yang versi bahasa Indonesianya ini. Ini juga nanti silahkan dipelajari. Ini juga sudah bahasa Indonesia dari awal sampai akhir ya, mengenai sistem bilangan real semuanya dipelajari, konsepnya dan contoh-contoh soalnya. Nah, yang penting ini ada diagnostik tes, ini contoh-contoh soal dan jawabannya, kemudian appendix, ini juga contoh-contoh soal dan jawabannya, dan rumus-rumus dasarnya ya, dipelajari semua. Nah, kemudian ini kita tambah link-link untuk pembahasan contoh-contoh soal yang ada di Parsel ya.
nanti dibuka. Ini ada soal-soal, contoh-contoh soal. Untuk menyelesaikan ini caranya bagaimana, silahkan nanti dipelajari sendiri, baca-baca caranya ya. Ini sudah ada penjelasannya lengkap. Silahkan dipelajari, ketika ada yang bingung silahkan nanti bisa ditanyakan. Ini ada banyak sekali ya, silahkan nanti dilihat. Nah ini pembahasan soal, banyak ya pembahasannya, silahkan dibaca-baca juga. Sudah kita sediakan link-linknya, buku-bukunya, materi-materinya, sehingga mahasiswa cukup belajar sendiri untuk lebih memahami apa yang sudah disampaikan di kelas. Ini contoh-contoh soal. Baik, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Nanti selanjutnya silakan bisa belajar secara mandiri ya, dipelajari yang ada di classroom atau bisa mencari sumber online juga boleh. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya silakan. Nah itu pertanyaan itu nanti dijawab minggu depan ya. Itu kan masuk ke limit C. Nanti silakan dibaca-baca dulu. Jadi limit C ini khusus nanti mempelajari infinite limit ya. Infinite limit itu X-nya mendekati titik tertentu tetapi nilai fungsinya mendekati tak indah. Ini namanya infinite limit. Jadi fx-nya membesar atau mengecil untuk X mendekati suatu titik tertentu. Ada juga limit at infinity. Ini limit, ini X-nya yang mendekati tak indah, tetapi fx-nya mendekati titik tertentu. Jadi kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi infinite limit, ya, fungsinya yang mendekati tak indah. Limit at infinity, ini X-nya yang mendekati tak indah. Ada juga infinite limit at infinity, X-nya mendekati tak indah, fx-nya juga mendekati tak indah. Nah, untuk menggambar grafiknya harus dicari nanti istilahnya asimtotnya, asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, ini pertanyaan tadi baru akan kita pelajari minggu depan ya, tapi bisa dibaca-baca di limit C. Itu ya Mas Fatkur tadi. Yang lain ada lagi yang ditanyakan sebelum kita cukupkan? Belum ada berarti ya. Kalau belum ada bisa kita cukupkan ya. Tetap sehat, tetap semangat, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa belajar sendiri ya. Semua materi sudah kita sediakan, baik buku, kemudian link-link contoh-contoh soal biar bisa memahami cara mengerjakan soal yang ada di kalkulusnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.